بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita masih membahas berkaitan mengenai orang-orang munafikin. Minggu yang lalu kita bicarakan berkaitan dengan sifat-sifat kaum munafikin dalam Al-Quran, yang mana oleh Allah sifat-sifat itu memang ditekankan agar kita kaji, kita pelajari, kita kenali, supaya dalam hidup kita bermasyarakat, yang mana masyarakat itu tidak pernah lepas dari kaum munafikin, selain untuk kita mengenal, mengetahui, tapi sifat-sifat itu oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran agar kita setiap saat juga melihat sifat-sifat itu apakah ada pada kita atau tidak. Artinya kalau sifat-sifat itu ada, berarti mulai kita terkena sebagian dari kenifakan atau mulai kita masuk wa na'udzubillah dalam grup-grup munafikin. Karena sifat-sifat yang keji yang mereka miliki itu, kadang-kadang kita dengan sadar atau tidak, kita juga ikut melakukan hal-hal dan mempraktekkan sifat-sifat keji itu. Gunanya untuk kita merujuk Al-Quran, kembali pada Al-Quran, mengkaji sifat mereka agar kita tidak masuk ke tempat itu. Malam ini saya akan langsung masuk kepada ayat yang bersangkutan, yaitu wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia, kata Allah, mereka kalau teriak dengan lidah mereka, lisan mereka, teriakan mereka, kami beriman kepada Allah, beriman dengan hari kemudian, tetapi sebenarnya mereka itu bukan tergolong kaum mukminin. Aneh sebenarnya. Kalimat diungkapkan, diikrarkan dalam lidah, dalam ungkapan mereka, tetapi oleh yang maha mengetahui apa isi hati ditolak, bahwa mereka bukan tergolong dari kaum mukminin. Ini pun perlu renungan dari kita. Ternyata kalau kita melakukan sesuatu, mengungkapkan sesuatu,
Kalau perilaku dan ungkapan itu kita tujukan untuk kita bersama Allah atau transaksi dengan Allah, maka kita harus waspada bahwa yang sedang kita lakukan ini adalah diketahui oleh yang maha mengetahui isi hati kita. Supaya jangan terlalu sering kita mengobral ungkapan yang tidak sesuai dengan isi hati. Karena hal semacam itu bisa saja terjadi. Nabi Nuh melihat putranya selama hidup dengan Nuh menampakkan baik. Lain dengan istrinya yang sudah jelas-jelas mengingkari ungkapan Nuh. Karena itu ketika banjir itu datang, Nuh masih memanggil anaknya, tidak manggil istrinya. Karena perilaku sehari-hari ini menampakkan sesuatu yang tidak ada, menampakkan sesuatu yang menampakkan kekufurannya. Tetapi Allah maha mengetahui. Karena itu Allah cuma menyebutkan innahu amalun ghairu salih. Mungkin bisa melakukan perilaku amalan yang kita lihat sepintas amalan ini amalan baik, silahkan orang menilai. Kalau kita beramal untuk orang, ya silahkan memiliki perangai semacam ini. Tetapi kalau kita beramal untuk Allah, maka Allah maha mengetahui. Jangan kita beramal sebelum kita mengungkapkan, Allah mengetahui. Bukan cuma rahasia, yang lebih tersembunyi dari rahasia Allah mengetahui. Mungkin kita bertanya, adakah yang lebih tersembunyi dari rahasia? Ada. Rahasia itu biasanya kita masih mengungkapkan kepada orang lain, tapi rahasia, entah dengan suara pelan atau kita mengatakan jangan beritahu siapa-siapa, ini rahasia saya, tapi masih kita ungkapkan. Ada sesuatu yang kita nggak keluarkan pada orang, tapi cuma di hati. Ini yang difirmankan oleh Allah, innahu ya'lamu sirra wa ma akhfa. Bukan cuma mengetahui rahasia, tapi yang lebih tersembunyi dari rahasia. Ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi orang-orang munafikin seperti yang direkam oleh Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. An-nas artinya manusia. Kalau kita kembali ke buku-buku bahasa atau merujuk kepada buku Mufradat Lirraghib yang membicarakan mengenai perkalimat dalam Al-Quran, mereka menyebutkan manusia disebut An-nas ini diambil dari beberapa kalimat. Ada yang mengatakan diambil dari kalimat Al-Uns. Dalam arti uns itu artinya enak diajak, bisa menyenangkan. Karena manusia ini tipe makhluk yang bukan wahsy, lawan katanya uns. Wahsy itu gersang menakutkan, manusia tidak. Karena itu kemudian disebut al-insan, seperti Allah sebutkan wala musta'nisina li haditsin inna dzalikum kana yu'dzun nabi. Ada dari kalimat al-inas. Ada disebutkan kalimat an-nas diambil arti manusia dari nasia, lupa. Karena Allah pernah berfirman, laqad ahidna ila adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Maka itu orang mengatakan summiyal insanu insanan linisyani. Walaupun sebagian mufassirin juga menolak, jangan disebut manusia itu arti pelupa. Lupa itu bukan asal fitrah manusia, tapi sesuatu yang terjadi. Tapi begitu orang mengambil kalimat al-insan dari kalimat nasiyah. Ada juga menyebutkan kalimat ini diambil dari kalimat al-inas yang artinya nampak. Min anasa. Orang mengatakan anas bi basari, aku melihat dengan, karena manusia ini satu jenis makhluk yang tampil nampak. Lain ada jin yang tersembunyi. Ini anas tunaro, yakni nampak, melihat, menyaksikan. Apapun diambil kalimat itu, tapi an-nas artinya adalah manusia. Wa minan nasi man yaqul. Karena kalau kemarin itu Allah telah sebutkan orang mukmin, orang kafir. Mukmin gamblang nampak imannya.
Kafir gamblang nampak kekufurannya. Tapi ada sekelompok manusia yang aneh. Tidak berani menampilkan asli dirinya. Orang-orang itu, kata Allah, wa minan nas, dari sebagian orang-orang itu, man yaqul, mereka berkata, amanna billah. Ungkapan kaum munafikin ini selalu Allah rekam dalam Al-Quran, nggak pernah masuk di hati, cuma di lidah. Dalam Al-Maidah ayat 41 Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Hai seorang rasul, jangan kamu jadi sedih karena perilaku mereka, orang-orang yang bergegas cepat-cepat menuju pada kekufuran. Dari mereka orang-orang yang selalu berkata dengan lidah mereka, amanna bi afwahihim, teriakan lidah mereka, walam tu'min qulubuhum, tetapi hati mereka belum beriman. Urusan iman ini hati. Ma waqara fil qalb, baru lisan mengikrarkan. Orang yang hidup kontradiksi dengan hatinya, sebenarnya itu orang sakit dan tersiksa dalam kehidupannya. Orang mukmin mengikrarkan, mengucapkan sesuai yang diyakini kebenarannya. Di samping sana ada orang kafir yang mengikrarkan sesuai yang dianggap benar oleh dia kesalahan itu. Nampak kedua-duanya. Tetapi yang satu ini munafik ini tidak. Hatinya tahu tidak, tapi lidahnya untuk berpura-pura. Tapi sayangnya mereka mau berpura-pura di hadapan Allah, maka percuma. Karena zat itu qul asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kamu ungkapkan, kamu keraskan, kamu berbisik-bisik, kamu apapun, bersemah, terserah kamu. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati. Innahu alimun bidzatis sudur. Atau kita melihat surat Al-Fath ayat 11. Allah juga mengomentari hal semacam itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka akan datang pura-pura mengungkapkan alasan. Kami sibuk, kami nggak bisa ikut perang, bermacam-macam alasan. Alasan yang mereka ungkapkan itu, kata Allah, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Hati mereka sebenarnya bukan seperti alasan yang mereka ungkapkan itu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Mengaku iman kepada Allah dan hari kemudian. Allah di sini enggak menyebutkan yang lainnya, cuma yang disebutkan dua, iman dengan Allah dan iman dengan hari kemudian. Di mana letaknya iman pada Rasul? Ketika iman pada Allah pasti akan membawa dia iman pada Rasul. Dan kalau ia percaya pada hari kiamat, pasti kepercayaan dia akan membawa ia percaya pada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Karena urusan kiamat, kalau urusan akhirat, kalau ia percaya, maka akhirat ada surga, ada neraka, ada pahala, ada sanksi. Maka yang mengenalkan kita amalan untuk kita peroleh pahala harus melalui Rasul. Yang mengenalkan kita adanya neraka dan amalan yang akan memberi sanksi di sana harus melalui Rasul. Karena itu Allah cuma sebutkan dua. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Karena orang percaya sama hari kiamat ini sulit.
apalagi meyakini. Karena itu kemarin kita baca Allah enggak sebutkan untuk orang-orang mukminin sifatnya enggak cuma yu'minuna billah kemudian berkaitan akhirat, Allah sebutkan wabil akhirati hum yuqinun, enggak cukup yu'minun, dan sudah kita bahas ketika sampai pada ayat itu perbedaan antara yu'minun dan yuqinun untuk akhirat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir, tetapi oleh Allah langsung ditolak, wa ma hum bimu'minin. Jangan kita anggap ini Allah cuman menolak mereka. Allah yang paling berhak menolak siapapun dari amal perbuatan hambanya kalau enggak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Allah berhak menolak siapapun, ungkapan siapapun, amalan siapapun kalau ungkapan dan amalan ini tidak mengikuti garis yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang juga kita takut di hadapan Allah. Amalan kita ini sudah diterima oleh Allah. Ikrar kita ini sudah diterima oleh Allah. Perbuatan kita ini sudah diterima oleh Allah. Kita juga perlu koreksi diri. Dengarkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru semua mazhab, Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Sufyan Ats-Tsauri pernah meriwayatkan, aku pernah menyaksikan Ja'far bin Muhammad di atas kendaraannya menuju haji. Aku menyaksikan beliau enggak mampu mengatakan kalimat labbaik. Setiap ingin mengatakan cuma menangis. Setiap ingin mengatakan terputus kalimatnya. Sampai ku katakan kepadanya, wahai cucu Rasul, ungkapkan, harus kamu ungkapkan. Dengarkan sabda cucu Rasul. Aku takut kalau aku berkata labbaika ya Allah, labbaika labbaik. Aku takut Allah berkata la labbaika laka ya Ja'far. Enggak ada labbaik bagimu. Tidak pernah ku sahuti. Beliau loh ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menceritakan kaum munafikin ini, jangan terus kita menganggap gak ada hubungannya. Kita juga perlu ngoreksi. Hal sudah diterima amalan kita ini. Apakah yang kita ungkapkan gak sesuai dengan keyakinan kita? Ataukah yang kita praktekkan ini bukan untuknya Allah, tetapi untuk yang lain? Maka Allah cuma mengatakan, enyahlah kamu. Wa ma hum bimu'minin. Dan Al-Quran ini ayyuhal ikhwah seringnya langsung menolak orang-orang munafik dalam semua bentuknya, langsung ditolak, gak ditunggu nanti sama Allah. Tadi saya baca ayat lam tu'min qulubuhum, tetapi ayat-ayat yang langsung menyaksikan mereka ini bohong, itu mereka ini gak benar ungkapannya, itu oleh Allah langsung dijawab. Supaya jangan ada orang berani mengaku sesuatu di hadapan Allah. Ada orang boleh teriak, ma fi qalbi illallah, di hatiku tidak ada kecuali Allah, boleh. Tetapi jangan sampai ungkapan ini enggak sesuai, ternyata di hati kita masih banyak sesuatu. Karena Allah di waktu yang sama akan menolak ungkapan ini. Wa ma hum bimu'minin. Ajib, mereka ngaku kami amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin. Tidak, mereka bukan tergolong kaum mukminin. Ini dalam Al-Quran ayyuhal ikhwah banyak sekali ayat-ayat yang mana setiap orang mukmin, orang munafikin mengatakan sesuatu langsung ditolak oleh Allah. Imma langsung Allah mengatakan mereka bohong. Mereka bohong, bukan yang di hati mereka, bukan itu. Ada satu lagi ayat Al-Quran dalam surat Baqarah, dalam surat Taubah ini, ketika orang-orang munafikin bangun masjid. Bayangkan, munafikin bangun masjid juga. Tapi oleh Allah masjidnya diberi 4 sifat. Masjid diraran, masjid tapi gunanya untuk memberikan kehancuran bagi kaum muslimin, wa kufran wa tafriqan wa irsadan, tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belahkan kaum mukmin. Tapi ketika mereka bangun masjid dengan tujuan yang keji ini, mereka datang pada Rasulullah untuk Rasulullah salat di situ.
Tapi yang ingin saya bawa di sini, bagaimana Allah menjawab mereka ini. Seperti di sini, wa ma hum bimu'minin, spontan. Ini Allah menyebutkan begini, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. Mereka bakal sumpah di hadapanmu, kata Allah, wahai Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, mereka bakal sumpah di hadapanmu bahwa kami bangun masjid ini, kami tujukan, kami mengharapkan kebaikan. Wala yahlifunna, mereka bakal sumpah, in aradna illal husna, kami tujuannya baik, menginginkan kebaikan. Dengarkan firman Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Spontan Allah tanggapi, Allah menyaksikan sumpah mereka palsu, perbuatan mereka palsu, ungkapan mereka palsu, karena mereka semuanya cuma pembohong. Wa ma hum bimu'minin wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Begitu selalu Allah menolak orang-orang munafikin ini langsung spontan. Padahal mungkin kalau Allah tidak menolak langsung, bakal dikenali juga bahwa perilaku itu enggak sesuai dengan yang mereka ungkapkan. Tetapi Allah tidak memberikan kesempatan untuk orang munafikin. Setiap mengatakan sesuatu tidak, sampai pada batasnya mereka ini datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah sebutkan, wa ma hum bimu'minin, tolak. Mereka ini pernah datang menghadap Rasulullah, terus mengungkapkan sesuatu, ikrar, kami bersaksi bahwa kamu adalah Rasulullah. Kesaksian ini benar, bukan palsu, memang Rasulullah. Tetapi kesaksian mereka semacam ini pun ditolak oleh Allah. Dengarkan surat Munafikin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Mereka bersaksi, kami bersaksi kamu adalah Rasul Allah. Allah komentari, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Maha mengetahui kalau kamu rasulnya. Tetapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan bahwa orang munafik bohong. Loh, yang diungkapkan kan benar, kamu ini Rasul Allah. Tapi oleh Allah disaksikan mereka bohong. Kenapa? Karena kesaksian itu cuma keluar dari lidah. Jangan kita teriak-teriak cinta Rasul dari lidah, hati kita tidak ada sama sekali Rasulullah. Nanti kita akan mendapat jawaban semacam ini. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan tergolong orang-orang mukmin. Terus Allah, munafiqin, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'un, mereka mau menipu Allah. Asal kalimat yukhadi' menyal khada' asalnya al-ikhfa wal iham wal ibad. Jadi menampakkan sesuatu, mengungkapkan sesuatu, tapi yang mereka simpan lain, itu menipu. Yukhadi'un Allah, mereka akan menipu Allah. Nampak bodohnya kaum munafikin ini. Yukhadi'un Allah. Terus Allah sebutkan walladzina amanu, ingin menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Ya, apa orang bisa menipu Allah dan menipu orang mukmin? Apakah mereka ini langsung berhadapan sama Allah? Kok Allah sebutkan yukhadi'un Allah? Tidak ada makhluk yang enggak pernah berhadapan sama Khalik. Setiap saat makhluk itu dalam penglihatan Khalik, dan pasti setiap saat berhadapan dengan Khalik. Apa artinya yukhadi'un Allah? Dengan perilaku mereka, ungkapan mereka, kami beriman dengan Allah dan hari kiamat.
sementara hati mereka tidak mengikrarkan apa yang dikeluarkan oleh lidah mereka. Ini sebenarnya perilaku ini hakikatnya mereka ingin menipu Allah. Sementara mereka ketahui bahwa Allah itu adalah alimun bidzatis sudur, ya'lamus sirra wa akhfa. Ini satu. Kalau itu kita langsungkan arti menipu Allah artinya. Tetapi sebagian mufassir mengatakan yukhadi'una Allah, artinya yukhadi'una Rasul. Yang dimaksud di sini adalah Rasul. Karena mengingkari Rasulullah, mengingkari Allah. Menolak Rasulullah, menolak Allah. Karena itu ketika mereka berbaiat sama Rasulullah, Allah sebutkan berbaiat dengan Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Karena itu Allah sebutkan bahwa taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Mereka ini ingin membohongi Rasulullah, ingin menipu Rasulullah dengan ungkapan sesuatu, menyembunyikan sesuatu. Dan kedua, nipu orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, dengan pura-pura kumpul sama kaum mukminin, dengan pura-pura ikut sholat bersama kaum muslimin mukminin, dengan pura-pura hadir di tempat-tempat majalis kaum mukminin. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang enggak pernah mampu menipu Allah karena Allah tahu apa isi hatinya. Orang enggak pernah akan mampu menipu Rasul karena Rasul terus dalam teropongan Allah dan dalam bimbingan Allah. Allah pasti akan berikan pada beliau sesuatu. Lebih lagi kalau gaib ini terbuka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang yang mempunyai perilaku semacam ini, yang dihadapi adalah Allah, Rasulullah, kaum mukminin yang hidup setiap saat pun bakal melihat, menyaksikan. Karena Allah pernah singgung dalam Al-Quran, sekali-kali kamu akan melihat tanda-tanda mereka, kenifakan mereka, ketika mereka tergelincir dalam ungkapan dan lidah mereka ketika berbicara. Layam bi'alsinatihim. Orang yang semacam ini katanya Allah sebutkan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Perilaku mereka yang ingin menipu Allah dan Rasulnya, menipu kaum mukminin, sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kita jangan pernah lupa konsep Al-Quran ya, yang sering saya ulangi konsep ini, bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Anda berbuat baik, sebenarnya Anda berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Anda berbuat jelek, berarti Anda berbuat jelek untuk diri Anda sendiri. Kalau kita pegangi konsep Al-Quran ini, maka apapun sesuatu dari sifat-sifat kenifak, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji, itu berarti mereka berbuat keji dengan diri sendiri. Kalau ada seseorang dengan pandainya bicara bisa menipu orang, nggak perlu dia bangga, orang ini saya kalahkan. Karena ketika ia menipu orang, sebenarnya ia menipu dirinya sendiri. Jangan ada orang bangga kalau bisa memfitnah orang dengan lihai dan pandainya. Dia mengarang fitnah, menganggap dirinya menang, karena dia menfitnah diri sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Karena Allah tidak pernah membiarkan orang mukmin. Wa ma yakhda'una. Sebenarnya mereka ini enggak menutup-nutupi, enggak menipu kecuali diri sendiri. Kalau ada orang sama kita transaksi, entah itu urusan bisnis, orangnya lupa, jangan Anda bangga. Lupa ingatkan. Karena kalau Anda merasa bangga, dia sudah lupa, berarti Anda kayak ingin mengambil sesuatu dari dia. Sebenarnya Anda yang rugi.
Nggak perlu menipu diri. Kalau orang ini mau serahkan dirinya di hadapan Allah, dia akan enak hidup ini. Tidak mau mengambil kesempatan kelupaan orang, kebodohan orang, keluguan orang untuk ia gunakan sesuatu, ambil kesempatan untuk ia memperoleh keberuntungan. Percuma. Lari kemana? Semua dalam pandangan Allah. Aina tadhhabun, kata Allah. Fafirru ilallah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan semacam inilah konsep Al-Quran, ayyuhal ikhwah. Kita melihat dari mana saja ayat-ayat Al-Quran, selalu konsepnya berbuat baik untuk dirimu sendiri, berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Silahkan kamu berbuat apa saja, dilepas oleh Allah. Cuman Allah mengutus malaikat ini mencatat. Nanti di hari kiamat, cuma Allah mengatakan, Iqra' kitabak, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca. Catatanmu sudah ada semuanya. Jadi kalau saya bacakan kemarin itu ayat wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang kikir berarti kikir untuk dirinya sendiri. Dan semacam ini semua perbuatan. Menipu orang, menipu diri sendiri. Bohong sama orang, bohong dengan diri sendiri. Apapun yang kita lakukan kalau kontradiksi dengan hati kita, itu kita menipu diri. Berbuat baik untuk diri, berbuat jelek untuk diri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Alangkah kejihnya orang menipu dirinya sendiri. La ilaha illallah. Dan penampilan orang munafik itu penampilan orang menipu dirinya. Karena hatinya berkata sesuatu, tetapi lidahnya berkata sesuatu. Hatinya mempercayai sesuatu, tapi ungkapan lidahnya mengatakan sesuatu. Kontradiksi, penipuan terhadap diri. Sementara konsep Al-Quran Allah sebutkan manusia sebenarnya gak bisa membohongi dirinya sendiri. Orang pandai mengeluarkan alasan bagaimanapun, tapi nggak pernah bisa mampu membohongi dirinya. Allah menyebutkan balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Manusia paling tahu dirinya sendiri walaupun ia pandai mengungkapkan alasan. Anda bisa berkata sama orang yang ada hubungan sama Anda, atau Anda janji sama seseorang, Anda bisa berkata kepadanya, maaf saya tidak bisa datang kemarin karena saya sakit, karena saya sibuk, karena saya pergi. Padahal Anda di rumah lihat TV, nonton TV, nggak ada sakit, nggak ada apa. Orang lain percaya Anda mampu mengeluarkan alasan, tapi Anda nggak bisa bohong dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa bohong? Kalau kita tidak bisa bohong dengan diri sendiri ini, apakah kita bisa bohong dengan yang menciptakan diri kita? Innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur wa ma yakhda'una illa anfusahum. Terus wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi mereka ini nggak merasa. Orang kalau sudah mati rasa begini, nggak ada sesuatu yang diharapkan darinya. Orang sudah kalau tidak memiliki rasa dan perasa, dia hayawan masih punya perasa. Dan azimnya Al-Quran, Allah enggak mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Allah enggak mengatakan wa ma yaqilun, mereka enggak berakal, terlalu jauh, enggak merasa. Karena apa? Ini hal sesuatu yang tidak lagi perlu dipikirkan dengan akal. Spontanitas bisa tahu bahwa diri saya bukan begitu, selesai. Tetapi karena kejinya dan hinanya dan liciknya orang munafik, sehingga Allah sebutkan wa ma yash'urun. Orang kalau enggak yash'ur,
yaitu yang Allah sebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Wa ma yash'urun. Dan semacam ini Allah sering mengomentari untuk orang munafikin ini. Wa ma yash'urun wa ma yafqahun ma ya'lamun. Terus Allah teruskan ini. Untuk orang-orang munafikin ini selalu Allah sebutkan kalimat-kalimat semacam ini. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nanti kita menemukan ayat 12-nya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nanti kita menemukan ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan silakan kita baca surat Al-Munafiqun, kita akan menemukan Allah menyebutkan perbuatan mereka ini, bahwa mereka ini tidak memiliki sesuatu, tidak faham, tidak mengerti, tidak memiliki, enggak merasa. Ini sudah langganan milik orang munafikin. Satu contoh Allah menyebutkan begini. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Apa artinya la yafqahun? Enggak pernah mengenal, enggak pernah menggunakan akalnya untuk merenungkan, memikirkan. Ini yang Allah sebutkan tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kalau sudah mereka punya qulubun la yafqahuna biha, kalau mereka oleh Allah stempel fahum la yafqahun, berarti yang la yafqahun menurut Al-Qur'an ialah mereka ulaika kal an'ami bal hum adall, bagaikan binatang tetapi lebih keji dari binatang. Terus la ya'lamun, la yafqahun, la yashkurun. Kita menemukan lagi masih di dalam surat Al-Munafiqun ketika Allah menyebutkan humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan bantu orang-orang yang bersama Rasulullah sampai meninggalkan Muhammad, melepaskan dari agama mereka. Katanya Allah, walillahi khazainus samawati wal ard. Allah yang memiliki gudang kekayaan langit dan bumi, tetapi Allah menyebutkan walakinnal munafiqina la yafqahun. Kembali lagi mereka tidak pernah menggunakan akal. Atau kita lihat kan, ketika mereka mengharapkan kemuliaan, mereka anggap mereka yang bisa memperoleh kemuliaan karena mungkin ada yang mendengarkan ungkapannya, ada yang menyanjungnya, ada yang mengikutinya, ada punya harta, ada punya tahta dan semuanya. Tapi Allah sebutkan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi sifat kaum munafikin ini kalau kita melihat dalam Al-Quran, mereka yang paling langganan dapat la yash'urun, la yafqahun, la ya'lamun. Sementara hal-hal semacam ini yang telah Allah nisbatkan dengan al-bahaim atau al-an'am bal hum adall. Yukhadi'una Allah walladzina amanu وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Tapi repot, enggak merasa, enggak sadar, enggak tahu. Kalau kita melihat orang yang la yash'urun ini, sudah bahaya ini. Sudah tidak bisa lagi dapat teguran, tidak bisa lagi mendapatkan ungkapan yang indah. Karena apa? Masalahnya sudah hilang. Alat untuk merasakan sesuatu tidak ada lagi. Jadi artinya la yash'urun, alat untuk merasakan sesuatu sudah tidak mengikut, tidak mereka miliki. Kedua, la yash'urun, tidak pandai dan tidak tahu akibat perbuatan itu apa di baliknya, sudah enggak sadar lagi. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkin minha bal hum minha amun. Setelah Allah sebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kedua, yukhadi'una Allah war rasul
yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah sifati berikutnya, fi qulubihim maradun. Allah menyebabkan la yash'urun, la yafqahun, la ya'lamun, semua ini ternyata di hati mereka sakit. Hati mereka ini penuh dengan penyakit. Hati manusia itu seperti hati roh kita ini, seperti badan kita. Sakit, ada sembuh, ada obatnya, ada perlu juga makanannya, sama persis. Sakit itu ketika, kalau sakit badan kita, ketika anggota kita nggak stabil dalam kehidupan kita, ada toto-totoan yang nggak gena dalam organ kita ini, kita sakit. Maka jalannya nggak sesuai. Kalau yang ganggu atau nggak sesuai itu, kalau badan ini ya, dalam urusan pengaliran darah kita, bisa tersumbat darah kita, bisa macam-macam, itu kembali ke stroke atau lainnya, kita fatal sakit. Di hati manusia pun ada penyakit, ada penyakitnya, ada obatnya, ada makanannya, semua persis. Hati manusia kalau ada penyakit juga nggak stabil dalam cara pola kehidupannya. Orang munafik ini bagaimana nggak sakit hatinya? Yang dipercayai sesuatu dengan yang diungkapkan berbeda. Selamanya sakit, dia ngemong hatinya. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ini penuh dengan penyakit. Sebagian orang menyebutkan yang dimaksud sakit di sini adalah syak, ada keraguan, gak mantap. Karena itu mereka tidak pernah mempercayai Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Islam. Dan kalau kita mau hitung-hitungan, ayyuhal ikhwah, dunia ini tempatnya penyakit. Dan penyakit hati lebih banyak daripada penyakit fisik. Karena itu Allah mengutus para dokter sebagai para anbiya untuk mengobati penyakit anak Adam ini. Nanti kita akan sampai pada satu alam yang di alam itu nggak ada penyakit, tapi bukan alam sini. Ketika kita kembali kepada Allah, orang yang memiliki penyakit di dunia ini, penyakit itu bermacam-macam. Ada penyakit yang fatal sekali, seperti penyakit tubuh lah. Ada yang fatal, sangat menghancurkan, nggak bisa diselamatkan. Ada penyakit-penyakit yang ringan, hati pun begitu. Ada penyakit-penyakit yang ringan, seperti mungkin perbuatan shaghair, perbuatan dosa-dosa kecil, atau lupa, kemudian ingat lagi minta ampun sama Allah, hal-hal semacam itu. Tetapi ada penyakit-penyakit besar, ragu, bodoh, jahal, hasad, dengki, hikid, su'udzon. Ini penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Ini penyakit-penyakit yang menjurus sekali dan bisa menghancurkan anak Adam. Fi qulubihim marad. Karena itu untuk kembali ke akhirat, kalau masih membawa penyakit hati, akan sedih orang itu. Dengarkan Allah mensifati modal untuk kembali ke alam itu. Allah hanya singgungkan, illa man atallaha biqalbin salim. Harus datang menuju kepada Allah dengan hati yang bersih. Karena Allah telah mengutus para anbiya, menurunkan kitab-kitabnya, memberikan ketentuan, dan semua itu sebagai obat untuk mengkikis penyakit. Tetapi kalau kita gunakan, orang munafikin, Allahu Akbar, fi qulubihim marad. Dan penyakit hati ini lebih dahsyat daripada penyakit fisik. Lebih dahsyat. Karena apa? Ada beberapa hal.
Karena orang penyakit fisik itu orang merasa dia luka atau ada sesuatu gangguan di dalam, dia bisa merasa dan bisa juga diambil, entah itu di OS, entah di MRI atau scan, bisa nampak fisik ini. Tetapi penyakit hati ini nggak nampak dan yang sakit nggak tahu kalau dirinya sakit. Bahaya ini. Karena itu sakit hati lebih berbahaya. Dia nggak tahu kalau dirinya sakit. Dan ada lagi yang lebih bencana. Kalau ada orang beritahu ini salah, tidak. Dia menganggap yang sakit ini yang paling benar. Nanti akan sampai kita. Idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jadi sakit hati lebih berbahaya karena sakitnya, yang sakit tidak sadar dan nggak tahu kalau dia sakit. Kedua, sakit fisik itu orang akan tahu akibatnya. Mungkin paling top akibatnya mati mungkin atau apalah, nampak akibatnya. Tapi sakit hati nggak pernah nampak akibatnya, kecuali kekeliruan dalam perilaku yang nampak. Orang lain mungkin bisa nampak, tapi dia tambah sakit hatinya, tambah sakit, tambah gelap, tambah menganggap ini yang benar. Apalagi ditambahi congkak, sombong, nggak mau mendengarkan teguran orang. Alas, dengarkan Allah mensifati orang munafik yang hatinya bobrok sakit. Menurut Al-Quran, fi qulubihim marad, Allah sifati begini: idza qila lahu taqillah akhadhathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam. Kalau dikatakan, kamu ini sakit, bahaya ini, ada penyakit kamu, bertakwalah kamu, salah kamu. Kalau ada teguran begini, akhadhatul izzatu bil its, tambah malah membanggakan, mencongkakkan perbuatan dosanya. Kata Allah, oh ini fahasbuhu jahannam. Model semacam ini tempat penghuni jahannam, gak bisa hidup yang kena ini. Kemudian penyakit hati ini selalu biasanya sedikit tambah sedikit tambah sedikit, karena nggak merasa yang sakit, biasanya terus bahaya, terus nggak menemukan obat. Kadang-kadang ada obatnya pun nggak didengarkan. Fi qulubihim marad. Al-Quran ini kadang-kadang banyak mensifati hati orang munafik dengan bermacam-macam sifat. Kadang-kadang Allah sebutkan hati mereka itu sakit. Kadang-kadang Allah menyebutkan tubi'a ala qulubihim, fatubi'a, stempel. Dan hati yang sakit ini tidak bisa menghadap kepada Allah. Kan seperti tubuh manusia lah. Tapi ayyuhal ikhwah, ada satu ibadat yang namanya salat, dan salat itu kalau kita lakukan akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada lagi ibadah yang namanya pendekatan diri pada Allah dengan husnudzan, dengan bersalah pada Rasul dan lainnya. Kadang-kadang kalau kita membaca hati dalam Al-Quran dan penyakit-penyakit yang ada dalam hati menurut Al-Quran dan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi atau ungkapan-ungkapan a'immatul athhar, kiranya memang kadang-kadang perlu kita duduk, kita pikirkan, apakah nampak ada penyakit di hati kita atau tidak. Karena penyakit ini tersembunyi. Tapi kalau kita mau cari, bisa ketemu. Karena Rasul dan para a'imah telah menyebutkan bermacam-macam cara. Antara lain Rasul mengatakan, setiap anak Adam melakukan, setiap seorang muslim melakukan perbuatan dosa, ada titik hitam di hatinya. Melakukan lagi hitam, melakukan lagi hitam, tambah hitam, tambah hitam, tambah hitam, begitu. Apa akibatnya ketika orang melakukan perbuatan dosa? Kita bisa mengoreksi sedikit demi sedikit, walaupun tuntas mungkin nggak mampu, tetapi kita coba duduk, kenapa sholat saya nggak khusyuk? Ada penyakit apa di hati saya ini? Kok nggak konsentrasi dalam sholat? Adakah yang masih haram yang saya makan, yang saya ambil? Kenapa saya kalau mendengarkan pahala bersalawat pada Rasul, ketika mendengarkan ingin bergegas salawat, tapi sehari dua hari lumer kembali? Apa masalahnya? Ada penyakit apa di hati ini sehingga tidak bisa taqarrub mutlak? Kita mendengarkan pahalanya ini, ketika mendengarkan ingin, dan lagi lumer lagi. Hal-hal semacam ini kadang-kadang juga kita untuk melihat
punya diri kita. Karena penyakit hati sekali lagi nggak terasa, tapi ada efeknya dalam amal perbuatan kita setiap kita ingin mendekatkan diri pada Allah. Satu contoh, Rasul pernah menyebutkan, abal malu an yakhruj illa min haitsu walaj, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi. Harta itu enggan untuk keluar kepada sesuatu kecuali sesuai dengan pemasukannya. Bisa kita koreksi, kenapa saya kok mengeluarkan untuk halal ini repot? Mungkin masuknya dulu nggak lewat halal. Tapi kalau keluar untuk haram, royal. Oh, mungkin masuknya dulu lewat haram. Karena kata Rasulullah, keluarnya harta ini nanti maunya yang sesuai dengan masuknya. Kalau mau sama Allah ya transaksi, kalau mau mengeluarkan memaksa dirinya untuk show depan orang, itu mungkin dia bisa melawan dirinya. Tetapi hakikatnya begitu. Fi qulubihim marad, kata Allah, ada penyakit di hati mereka. Penyakit hati sekali lagi ayyuhal ikhwah sangat-sangat berbahaya. Badan kalau sedikit kena penyakit, semoga Allah memberikan kesembuhan pada kita. Kalau kita kena penyakit sedikit di badan kita, semua anggota badan kita akan lemes, malas semuanya, tidak enak semuanya. Penyakit hati juga begitu. Kalau menimpa kita, semuanya akan kacau. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ternyata Al-Quran ini kalau bicarakan hati, ada hati mati, ada hati sakit, ada hati buta, ada macam-macam. Ini masalahnya hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah, sudah hati mereka penuh dengan penyakit, ragu sama Rasulullah, membohongi Rasulullah, berbuat keji terhadap kaum muslimin, dengki, hasud dan semuanya. Sudah ada penyakit demi penyakit ini, apa yang terjadi? Fazadahumullahu marada, tambah dikasih oleh Allah sebagai sanksi. Jangan dianggap Allah memberikan kejelekan pada hambanya, tidak. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tetapi Allah memberikan semacam ini sebagai sanksi karena ia sakit hatinya, diberi obat Rasul. Adakah obat lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Adakah obat lebih dari Quran yang Allah sebutkan sebagai syifa wa rahmah? Tetapi semua ini mereka abaikan. Halas, enggak mau semuanya. Fazadakumullahu marada. Seperti Allah sebutkan, nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, dilupakan oleh Allah mereka. Tambahan berikutnya ini sebagai sanksi. Persis juga kalau kita berbuat baik, oleh Allah tambah kebaikan kita. Walladzina amanu zidnahum huda. Orang yang beriman, beramal soleh, tambah diberi oleh petunjuk sebagai pahala. Persis mereka orang-orang munafikin, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apa artinya tambah sakit? Ada beberapa mufassirin menyebutkan, saya kutip di sini. Pertama, mereka tambah ragu setiap melihat setiap ada penjelasan ayat Al-Quran dan Rasul menyampaikan, tambah mereka akan murka sama Rasul, murka sama ayat ini, tambah datang ayat-ayat semacam ini, tambah jadi sakit mereka. Seperti firman Allah, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Hati mereka yang sakit, maka ditambah kotoran yang ada pada mereka, ditambah lagi kotoran. Seperti seakan-akan mereka menambahi diri penyakitnya ini. Allah yahfad. Kedua, mereka akan menampakkan setiap Allah menampakkan kejelekan mereka. Tipu daya orang munafik dalam sekian ayat banyak, setiap dibongkar kesalahan mereka, zadahum marad, tambah benci mereka. Orang menyebutkan ada yang dibuang mudhafnya seperti fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Artinya kalau mereka meninggalkan zikrullah, maka wailun lil qasiyati qulubuhum. Ada yang mengatakan tidak. Fazadahumullahu marada, itu seperti mendoakan mereka, kalian sakit enggak mau obat, semoga tambah sakit.
Karena ayat semacam ini ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumman sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Mereka berpaling dari Allah, semoga tetap terus berpaling hati mereka karena mereka memang la yafqahun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau kita ada penyakit gak cepat-cepat kita obati, kita malah makan sesuatu yang dilarang, penyakit fisik, kita tambah sakit, tambah parah penyakit itu. Hati pun begitu. Kalau hati kita ada penyakit, kemudian ada yang mau ngobati, tapi kita tidak mau diobati, malah tetap kita terjang, tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Kalau sudah sakit semuanya, hati itu ayyuhal ikhwah terbalik. Qulubuhum ma'kusah. Jadi kalau saya buka gelas ini, saya buka, kalau saya begini kan ada air hujan akan masuk air. Hati kalau terbuka begini, jangan, nasihat, teguran masuk. Tetapi ada hati yang terbalik begini, diisi apa nggak bisa masuk, karena apa? Terbalik sudah. Kenapa menjadi terbalik hati itu? Karena sudah begitu parah penyakitnya sehingga tidak bisa kemasukan sesuatu. Wa na'udzubillah. Tandanya apa? Mudah. Sering syariat menyebutkan tanda-tandanya. Tandanya, kalau berbuat baik atau melihat perbuatan baik, jijik, muak. Tapi kalau melakukan perbuatan keji, melihat orang melakukan perbuatan keji, asyik dia. Terbalik fitrahnya sudah. Fitrah terbalik, dan ini siksaan paling besar dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Siksa untuk mendatangkan siksaan di balik bumi ini, dihancurkan semua umat, tidak ada. Tapi model-model siksaan semacam ini ada. Kemarin kan kita sebutkan ungkapan Imam Ridho, tanda-tanda orang baik itu adalah kalau berbuat baik gembira, kalau berbuat jelek cepat-cepat mohon ampun. Tapi kalau orang hatinya sudah bobrok, sakit semua isinya, terbalik nanti. Berbuat baik, gak senang dia, gak terlalu ingin dengan perbuatan baik itu. Perbuatan keji, masih senang dia. Jadi lalat, ada ungkapan Imam Ali. Lalat ini kalau ada makanan yang enak, jarang dia mendekati. Kalau mendekati pun gitu, tapi kalau busuk, bangkai semuanya tambah banyak datangnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Maka bagi mereka kelak siksaan yang pedih, alim. Kemarin kalau kita masih membaca sifatnya orang-orang kafir, Allah menyabangkan walahum adzabun azim. Untuk kaum munafikin ini walahum adzabun, bukan azim Allah sebutkan untuk mereka, tetapi walahum adzabun alim. Karena kalau kita baca Al-Quran ayyuhal ikhwah, ternyata siksaan orang munafikin lebih dahsyat daripada siksaan orang kafir. Karena Allah sifati dalam Al-Quran orang munafikin ini nanti kelak siksaan mereka di mana? Fiddarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Karena pengecut, karena musuh yang sangat-sangat berbahaya. Allah sebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun. Kenapa mereka memperoleh azabun alim ini? Karena hati mereka yang sudah kotor, busuk. Karena pembohong, karena apa? Mereka suka-suka mengaku dan semuanya. Allah sebutkan bima kanu yakdzibun. Bohong ini penyakit paling berbahaya, dan lebih berbahaya lagi kalau bohong dengan agama Allah. Ini kaum munafikin mau bohong di hadapan Allah lagi. Kami beriman, sumpah la yahlifunna, kata Allah, sumpah. Karena itu Allah sering menegaskan dalam Al-Quran, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah yang menyaksikan mereka bahwa mereka pembohong.
Penyakit bohong ini sudah menyatu sama mereka. Ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Kalau enggak bohong sakit mereka ini. Kalau enggak bohong enggak bisa meneruskan perjalanan hidupnya ini. Karena pada praktek awalnya dia sudah bohong dengan hatinya. Bayangkan lidah sama hati enggak sama sudah pertama ini. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan ayat-ayat yang menceritakan kaum munafikin sering Allah sebutkan berkaitan dengan bohong, bohong dan bohong. Karena mereka ini terus digiring oleh kebohongan. Berkali-kali mereka bohong. Wah, yang diajak bohong siapa? La ilaha illallah. Yang diajak bohong ini mau berbohong sama Allah, mau berbohong sama Rasulullah, mau berbohong dengan kaum mukminin, mau bohong. Sebenarnya mereka membohongi dirinya. Ini persis wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Baru 3 ayat kita kaji, sementara ayatnya ada 13. Minggu atau pertemuan berikutnya kita akan sebutkan salah satu penyakit mereka lagi, yang selalu mengaku selalu berbuat baik padahal semua perbuatan mereka adalah perbuatan yang keji. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.